Guys, kalian pernah dengar gak ada orang yang nulis esai beasiswa itu isinya flexing banget? Nah, kira-kira sebenarnya kalau isinya flexing itu boleh gak sih? Nah, tonton video ini sampai akhir. Oke, halo guys, balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku. Dan buat teman-teman semuanya yang belum nonton, jangan lupa untuk tonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe, biar aku makin semangat untuk bikin video buat teman-teman semuanya. Nah anyway, sebelum aku sharing, ini merupakan kamar baru aku di BSD. Jadi bukan kamar biasa yang aku sering pakai untuk shoot di rumah. Jadi mungkin bakal agak aneh dulu ngelihatnya, karena aku pun masih bingung guys untuk ngesettingnya itu kayak gimana. But karena udah lama nggak upload, jadi aku bakal upload dulu aja seadanya yang ini. Guys, sebelum lanjut videonya, aku mau ngabarin kalau misalkan kalian mau beli buku-buku beasiswa, tips beasiswa, informasi beasiswa, dan sebagainya, langsung cek aja link di bawah, karena semua bukunya udah aku punya. Makanya aku rekomendasiin buat kalian semuanya, karena bukunya bagus-bagus banget dan harganya sangat terjangkau. Yuk cek linknya langsung di description box. So, di video kali ini aku bakal sharing ke teman-teman semuanya tentang sebenarnya boleh gak sih kalau misalkan kita itu nulis beasiswa dan di esainya tuh isinya tuh flexing semua. Dalam artian flexingnya tuh gini ya, kayak kita nunjukin terus-terusan prestasi kita, terus nunjukin terus-terusan pengalaman kita. Itu sebenarnya boleh enggak sih? Hal yang pertama mau aku bilang, jujur dari aku pribadi adalah boleh. Karena aku pun melakukan hal demikian. Dalam artian kayak gini, kalian udah punya prestasi dan kalian itu kan dapetin prestasi itu nggak secara cuma-cuma. Pasti ada perjuangannya, pasti ada jerit payah yang teman-teman usahakan untuk mendapatkan itu. Jadi sayang banget kalau misalkan kita nggak show up ke pemberi beasiswa itu. Tapi catatannya itu cuma satu, jangan terlalu berlebihan atau sesuai porsinya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan nggak berlebihan atau sesuai porsinya, itu kayak gimana? Nah ini sebenarnya nggak ada benar ataupun salah. Ini tentang cara bagaimana teman-teman itu mengkorelasikan antara pengalaman teman-teman dengan prestasi teman-teman, dan bagaimana juga kontribusinya kepada si pemberi beasiswa, atau at least kontribusi ke negara teman-teman nantinya. Nah misalkan teman-teman ngasih contoh bahwa teman-teman itu pernah juara 1 pidato bahasa Inggris seprovinsi. Nah di sini teman-teman perlu korelasiin dulu bagaimana sebenarnya ketika teman-teman juara 1 itu bisa berdampak kepada masyarakat banyak. Bagaimana juara 1 teman-teman tadi itu bisa menjadi modal utama untuk teman-teman itu bisa berkontribusi lebih kepada negara teman-teman. Jangan hanya mention bahwa aku pernah juara 1 di sini-sini, aku pernah juara 2 di sini-sini, aku pernah ikut konferensi di sini-sini. Nah, itu semua orang pun sebenarnya bisa lakukan. Baik dia yang prestasinya mungkin masih dikit atau pengalamannya masih dikit, dia bisa aja mention itu semua. Dan bisa jadi ada yang sama kayak teman-teman. Misalkan kayak si A juara 1 pidato bahasa Inggris seprovinsi dan si B juga juara 1 pidato bahasa Inggris seprovinsi. Akhirnya ketika dua-duanya ketemu di hadapan pemberi beasiswa dan cuman mention doang, akhirnya kan pemberi beasiswa jadi bingung. Ini perbedaan antara keduanya apa? Nah, dengan teman-teman tadi itu ngasih tahu kontribusinya apa dan mengkorelasikannya gimana, itu menjadi salah satu titik pembeda bahwa teman-teman juara 1 pidato bahasa Inggris loh, tapi teman-teman bisa berkontribusi ke A, B, C, D. So, in the end of the day, pengalaman teman-teman yang mentereng itu dan prestasi teman-teman yang banyak itu nggak usah dimasukin. Cukup masukin yang sesuai korelasinya dengan beasiswa yang mau teman-teman apply, atau misalkan dengan jurusan yang mau teman-teman apply. Dengan kayak gitu, teman-teman bisa lebih menunjukkan gimana sebenarnya impact dari prestasi atau pengalaman teman-teman dibandingkan nantinya cuma mention-mention doang. Apalagi biasanya kan yang namanya esai beasiswa itu dibatasin. Kalau misalkan kita kebanyakan mention, akhirnya di esai itu ya isinya cuma mention doang. Nggak ada yang menjelaskan gimana korelasinya, gimana kontribusinya, impactnya apa. Nah, buat teman-teman semuanya yang misalkan pengen banget di review esainya, jangan lupa untuk komentar di bawah. Nanti aku bakal kasih harga spesial buat teman-teman semuanya. Pokoknya murah banget buat teman-teman semuanya untuk bisa dapetin beasiswa. So, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See you next time guys, and goodbye.